Sebelumnya, pastinya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi mengenai permutasi dan kombinasi. Oke, kita mengulas kembali materi mengenai permutasi dan kombinasi. Yang pertama mengenai permutasi. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang permutasi. Definisi dari permutasi ini adalah suatu susunan yang dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Kemudian macam-macam dari permutasi ini antara lain yaitu yang pertama ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, kemudian yang kedua ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yang ketiga ada permutasi siklis, dan yang terakhir yang keempat ada permutasi berulang. Nah, di sini nanti kita akan membahas satu persatu dari macam-macam permutasi ini. Oke, permutasi yang pertama yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Definisinya yaitu permutasi K unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K dari N unsur, di mana K kurang dari atau sama dengan N. Sehingga rumusnya yaitu permutasi K unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N min K faktorial, di mana K kurang dari atau sama dengan N. Untuk memperjelasnya, kita masuk ke contohnya yaitu tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Diambil 3 buah buku dan akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat ditemukan? Jawabannya yaitu banyaknya susunan buku itu adalah permutasi 3 dari 5 buku yang tersedia. Jadi permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi banyaknya susunan buku itu ada 60 macam. Kemudian permutasi yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Definisinya yaitu setiap unsur pada permutasi tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Banyaknya permutasi dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama masing-masing PQR, maka rumusnya adalah permutasi PQR dari N sama dengan M faktorial per P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial. Untuk memperjelasnya, kita berikan contoh yaitu berapa banyak permutasi yang dapat dibentuk dari kata matematika. Jawabannya yaitu dari kata matematika ini didapatkan huruf M-nya ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, E-nya ada 1, I-nya ada 1, dan K-nya ada 1. Dengan N-nya adalah 10, di mana jumlah kata dari matematika ini hurufnya ada 10. Sehingga permutasi 2, 3, 2, 1, 1, 1 dari 10 yaitu 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, maka hasilnya adalah 151.200. Jadi, banyaknya permutasi yang dapat dibentuk dari kata matematika ini ada 151.200 cara atau permutasi. Kemudian untuk permutasi yang ketiga yaitu permutasi siklis. Definisinya yaitu permutasi yang cara penyusunannya itu dengan melingkar. Jadi rumus dari permutasi siklis ini adalah N-1 faktorial. Untuk memperjelasnya, kita masuk ke contohnya yaitu dalam suatu konferensi internasional terdapat 3 delegasi Korea Selatan, 4 delegasi Jepang, 4 delegasi Amerika Serikat, dan 2 delegasi Prancis. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat delegasi dari negara yang sama harus duduk berdampingan. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun tempat duduk mereka?
Nah, jawabannya yaitu karena terdapat syarat bahwa delegasi dari negara yang sama harus duduk berdampingan, maka N-nya di sini adalah 4, di mana yaitu ada tadi delegasi Korea Selatan, Jepang, terus Amerika Serikat, dan Prancis. Karena mereka harus duduk berdampingan, maka hanya dihitung dari negaranya itu. Kemudian hasil dari cara penyusunannya adalah permutasi siklis sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi, banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk menyusun tempat duduk dalam konferensi internasional tersebut adalah 6 cara. Kemudian, permutasi yang terakhir yang keempat yaitu permutasi berulang. Definisinya, permutasi K unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan tiap unsurnya boleh ditulis berulang. Maka rumusnya yaitu permutasi berulang sama dengan N pangkat K. Untuk memperjelasnya, kita berikan contoh yaitu berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika angka-angka yang tersedia boleh ditulis berulang. Jadi, jawabannya dari soal jelas bahwa penyusunan terdiri dari 3 angka, maka K-nya adalah 3. Kemudian, dari angka yang disediakan terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka N-nya adalah 5. Dan jelas bahwa dituliskan boleh berulang, maka permutasi ini adalah permutasi berulang. Jadi, permutasi berulang sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika angka-angka yang disediakan tersebut boleh diulang adalah 125 bilangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kombinasi. Definisi dari kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Rumusnya, banyaknya R unsur dari N unsur dinyatakan dengan C N unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikalikan R faktorial, di mana R lebih kecil sama dengan N. Untuk contohnya, seorang petani akan membeli 5 ekor ayam, 4 ekor kambing, dan 3 ekor sapi dari pedagang yang memiliki 7 ekor ayam, 5 ekor kambing, dan 5 ekor sapi. Dengan beberapa cara petani tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkan. Oke, caranya yang pertama kita mencari untuk memilih ayamnya, yaitu C dari 7 dan 5. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 5 faktorial dikalikan 5 faktorial sama dengan 7 kali 5 kali sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 7 min 5 sendiri tadi 2 faktorial dikalikan 5 faktorial. Kita untuk 5 faktorialnya di atas dan di bawah kita coret, jadinya 7 kali 6 sama dengan 42 per 2 kali 1. 2 kali 1 itu dari 2 faktorial tadi sama dengan 21. Lalu kita mencari banyaknya cara untuk memilih kambing, yaitu C dari 5 dan 4 sama dengan 5 faktorial per 5 min 4 faktorial dikalikan 4 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan 4 faktorial sama dengan untuk 4 faktorialnya kita coret di atas dan di bawah, jadi 5 per 1 sama dengan 5. Jadi ada 5 cara untuk memilih kambing. Untuk selanjutnya yaitu cara memilih sapi, yaitu C 5 dan 3 sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret di atas dan di bawah, jadi
kita dapatkan 5 kali 4 sama dengan 20 dan 2 faktorial sama dengan 2. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi petani tersebut dapat memilih dengan cara tadi semua cara memilih ayam, cara memilih kambing, cara memilih sapi itu dikalikan. Jadi 21 kali 5 kali 10 sama dengan 1050 cara. Jadi petani bisa memilih ternak yang diinginkan dengan cara 1500 cara. Nah, untuk selanjutnya penerapan permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Bisa digunakan untuk memilih beberapa orang untuk mengikuti suatu kegiatan. Yang kedua, menghitung berapa banyak cara untuk memilih pakaian yang dirasa cocok atau sesuai. Dan masih banyak lagi. Oke, cukup sekian dari kami. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum